Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa hsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut, asyhadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah kita bisa melanjutkan kajian ini dalam keadaan apapun. Mungkin ada banyak di antara yang biasa hadir ke majelis, akan tapi saat ini tidak bisa hadir, akan tapi mungkin hari ini juga istimewa menyaksikan acara televisi secara langsung dengan keluarga. Jika hari-hari sebelumnya menghadiri majelis di sini dengan sendiri, tapi sekarang hendaknya membudayakan ini kesempatan untuk di rumah, karena tidak bisa hadir majelis, untuk membudayakan di rumah agar keluarga sanak kerabat kita biasa untuk mengikuti kajian-kajian kemuliaan. Kalau bisa memang langsung, akan tapi dalam keadaan darurat, maka kita pun bisa dengan media-media yang telah Allah mudahkan untuk kita gunakan untuk kebaikan. Maka itu menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Selagi tidak kita gunakan untuk kebaikan, akan ditanya dan menjadi sebab kesengsaraan kita nanti di akhirat. Baik, kita masih di bab karomatil auliya wa fadlihim dengan kitab Riyadhus Shalihin di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada ayat selanjutnya. Kebiasaannya Imam Nawawi ingin mendatangkan ayat dulu baru hadis-hadisnya. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keramat itu memang ada. Karamah amrun khariqun lil adati, kejadian yang tidak biasa, luar biasa, yang terjadi kepada orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada karamat kecuali bagi orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau ada orang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, punya kejadian yang luar biasa, itu namanya adalah sihir atau sesuatu yang terkutuk atau terhinakan. Jadi karamat hanya berlaku bagi orang yang dekat kepada Allah. Karena apa? Allah ingin memuliakan dia, ingin ditampakkan oleh Allah kemuliaan dia di antara hamba-hamba Allah. Atau yang kedua, karena Allah ingin memberikan pertolongan kepada mereka untuk sebuah hajat perjuangannya. Karamah. Nggak ada karamah main-main. Itu sulap namanya. Nah, karamah main-main nggak ada. Baik, kita lanjutkan tentang karamah yang terjadi pada yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini kisah Sayyidatuna Maryam. Di saat beliau akan melahirkan di saat melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam. Allah dalam Al-Quran, Allah mengisahkan tentang Sayyidatuna Maryam yang melahirkan di saat itu tidak ada makanan. Dan sebelumnya sudah ada kisah, atau setelah itu ya, ayat setelahnya, kisah bagaimana Siti Maryam mendapatkan kemuliaan dari Allah, dimudahkan untuk menjadi ahli ibadah, untuk bertabattul, berta'abbud di tempat peribadatan sampai mendapatkan makanan musim panas di musim dingin, makanan musim dingin pada waktu itu musim panas, dan seterusnya. Di antaranya sebelumnya ada ini, waktu melahirkan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Biarpun kisahnya ini lebih terakhir, karena sebelum punya anak, ini waktu punya anak. Huzzi ilaiki bijid
Innakhlati. Waktu beliau di bawah pohon korma. Kemudian beliau mendapatkan ilham yang isinya adalah perintah agar menggoyangkan pohon korma. Kekuatan seorang wanita. Anda itu ada korma di depan pondok itu. Coba digoyangkan kalau bisa. Ada yang gerak, nggak bakal ada yang gerak. Apalagi korma, yang korma pun punya tangkai. Yang ia pun terikat dengan tangkai. Tapi diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Sakit aliki rutaban janiyah. Maka setelah itu lihat rutab yang jatuh, bukan kurmanya. Rutab itu masih segar. Nah, bagaimana kok bisa terjadi yang demikian? Jadi dikurang begitu jatuh. Dan dimakan setelah itu. Fakuli washrabi. Makanlah wahai Maryam, washrabi dan minumlah. Sayyidatuna Maryam bukanlah seorang nabi. Tapi diberi oleh Allah kejadian yang seperti itu. Tidak umum terjadi. Maka ini adalah namanya karamah. Dan layak Sayyidatuna Maryam mendapatkan karamah. Karena dialah wanita yang selama ini diwakafkan oleh keluarganya. Hanya untuk beribadah. Diwakafkan oleh ibundanya Hanna. Untuk dijadikan pengabdi. Di tempat ibadah. Ngabdi kepada Allah saja. Lalu lahirlah Siti Maryam yang di saat beliau melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam pun dalam keadaan seperti ini. Kemudian ayat selanjutnya. Ayat yang selanjutnya tentang kullama dakhara alayya Zakaria al-mihrab. Ya, ini kisah tentang Sayyidina Maryam juga. Sayyidina Maryam ini lanjutan kisah Sayyidatuna Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sayyidina Zakaria itu melihat Siti Maryam. Kapan melihat Siti Maryam di tempat beribadah itu? Enggak pernah pakai masak, enggak pernah bingung makanan. Cuman tiba-tiba ada hidangan, ada makanan yang sudah disiapkan di situ. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Hai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Siapa yang antar? Qalat huwa min indillah. Allah kasih tanpa perantara. Sampai disebutkan para ahli tafsir menjelaskan buahnya buah unik. Buah mangga di musim mangga kan begitu. Buah korma di musim buah korma. Ini enggak. Ini ada hidangan buah musim panas, di musim panas, buah musim dingin. Jadi bukan umumnya. Kalau di musim dingin, buah musim panas. Yang tidak pernah ada. Dan rasanya kan lebih asik kan begitu. Biasanya kalau musim mangga, makan mangga jadi malas. Kalau di sini. Tapi di saat mangga lagi langka, enak. Ini begitu. Jadi sudah diberi oleh Allah yang namanya kenikmatan makanan, dibuat oleh Allah rasanya menjadi istimewa. Itulah Sayyidatuna Maryam. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun enggak pakai hitung-hitungan. Artinya apa? Kalau ditanya sebab, sebabnya apa? Enggak jelas. Yang penting Allah kasih. Nah, kalau kita kembalikan kepada kebaikan Siti Maryam, ya karena Siti Maryam adalah penghamba Allah yang sesungguhnya, menghambakan dirinya kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, maka Allah beri Sayyidatuna Maryam kemuliaan namanya karamah. Ini kisah Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam. Siti Maryam bukan nabi. Sebab nabi adanya hanya laki saja. Wa idh tazaltumuhum. Ini ayat selanjutnya. Tentang Ashabul Kahfi. Tatkala kalian meninggalkan mereka kaum yang wa may ya'budun, tatkala engkau meninggalkan mereka wahai Ashabul Kahfi. Kau tinggalkan mereka orang-orang yang tidak menyembah Allah. Kau tinggalkan mereka dengan sesembahannya. Berhala-berhala yang ditegakkan. Illallah dan tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Fa'wu ilal kahfi. Lalu kau berlindunglah ke gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Sudahlah kau masuk gua. Nanti engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu lengkap. Kalau sudah disebut rahmat itu lengkap. Bukan sekedar hilangnya rasa sakit, tapi yang dibutuhkan pun diberi.
karena dirahmati oleh Allah. Maka kalau orang sudah dirahmati oleh Allah, nggak ada yang kurang. Wa hiya lakum min amrikum mirfaqa. Dan akan disiapkan semua kebutuhan di situ. Maksudnya apa? Kamu tidak membutuhkan apa-apa lagi. Masuk gua selesai. Tidurlah dia. Tidur. Setelah itu terbangun. Setelah terbangun itu saling bertanya berapa tahun? Berapa lama kita nginep di sini? Batu 1 hari. Oh, setengah hari atau 3 hari. Padahal dia sudah tidur di situ 309 tahun. Dan tidak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Maka kalau ada riwayat yang mengatakan kukunya jadi panjang, rambutnya panjang, itu riwayat bohong, enggak benar itu. Sebab kalau kukunya panjang kan jadi sadar kalau lama di situ. Enggak ada. Jadi tetap seperti semula. Jadi 309 tahun dia tertidur, ditidurkan oleh Allah. Kemudian terbangun masih dalam keadaan seperti itu, enggak ada yang kurang. Sampai dia kemudian salah satu dari mereka, ini waktu itu raja zalim. Waktu masa hidup awalnya, waktu dia masih sebelum tidur, itu adalah rajanya zalim, tidak beriman kepada Allah. Sampai diganti dengan raja yang soleh. Tapi raja yang soleh pun tidak sempat menemui dalam riwayat, di saat dilacak alamatnya sudah tiada, sudah meninggal. Hanya ceritanya satu dari mereka itu, atau berapa dari 7 orang. Jumlahnya itu berkhilaf di situ kan disebutkan. Di saat Ashabul Kahfi ini terbangun, masih ada dirham, uang-uang yang pernah dia simpan. Uang-uang yang mereka simpan, kemudian menyuruh sebagian dari mereka untuk pergi ke pasar. Saya di pasar pada bingung, orang ini duit tahun kapan ini? Tahun 300 tahun yang lalu duit. Kok masih ada di sini? Cerita begini baru nyampe beritanya kepada sang raja, kemudian sang raja mencari dan setelah itu sudah tidak ada. Nah, yang perlu kita ambil, yang bisa diambil sini, faedah apa? Ini adanya orang-orang terpilih Allah dari orang-orang soleh. Dia punya kejadian luar biasa. Umumnya orang mati 3 hari sudah hancur. Sehari itu sudah mulai memar, 2 hari mulai membengkak, 3 hari itu meletus. Manusia. Wa yatara syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimali wa hum fi fajratin minhu. Jadi teman keramat yang lain lagi, memang gua itu oleh Allah dijaga tidak pernah kena sinar. Waktu terbitnya matahari enggak kena, waktu terbenamnya juga enggak kena. Ya, seperti itu. Ini adalah gambaran tentang karomah. Artinya karomah terjadi kepada orang-orang terkasih Allah. Orang-orang yang Allah cintai, yaitu di sini kisah Ashabul Kahfi, dan disepakati mereka bukan nabi. Mereka orang-orang soleh. Baik, sekarang dari hadis-hadis Nabi. Ini seperti mendatangkan hujjah begitu Imam Nawawi. Dari hadis Nabi SAW, an Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abi Muhammad Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Anna ashabal suffati, beliau bercerita bahasanya sesungguhnya ashabus suffah. Ashabus suffah adalah orang yang meninggalkan keluarganya, bukan meninggalkan keluarganya, yang menuju ke tempatnya Nabi dengan segala kekurangannya, kefakirannya. Lalu oleh Nabi dibuatkan satu tempat namanya suffah. Penghuninya nama ashabus suffah. Jadi kalau ini masjid, ya semacam ini masjid. Kalau ini masjid Nabi, anggap saja ini masjid, separuh masjid, suffah itu dihadap. Berseberangan, berhadapan dengan. Jadi dekat sekali. Memang kalau nyebrang langsung masjid. Jadi kalau masjid di gambaran Masjid Nabawi, kalau kita melihat miniaturnya, Masjid Nabawi itu ya semacam ini kalau Allah itu. Separuh ini, separuh ada hamparan. Separuh itu masjid, separuh hamparan, ujungnya sana dibuat tempat. Dan masjid Nabi nempel dengan rumah baginda Nabi nanti. Baik, masuk rumah Siti Aisyah dan lainnya. Kemudian ini Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar cerita, kanu nasan fuqara. Ashabus suffah itu orang fakir-fakir. Termasuk imamnya adalah Imam Abu Hurairah.
Jadi untuk menjadi orang sukses, fakir tidak akan jadi penghalang. Abu Hurairah itu makannya itu gak karu-karuan. Kadang ada, kadang enggak. Fakirnya fakir super. Kalau ada orang merasa kefakiran hari ini, suruh bertanding dengan Abu Hurairah. Tapi pun ternyata beliau duduk dengan Nabi hanya berapa belas bulan. Tapi serius dia menekuni, mengambil dari Nabi, mengambil dari sahabat Nabi. Sehingga beliau, Imam Abu Hurairah, menjadi minal mukthirina fi riwayatil ahadithi. Orang yang paling banyak, termasuk orang banyak kayak Siti Aisyah dan yang lainnya. Di dalam meriwayatkan hadis Nabi. Mereka ini ashabus suffati, kawan-kawannya Abu Hurairah, ini fakir-fakir. Wa anna Nabi qala marratan, Nabi pernah suatu ketika memberikan himbauan, man kana indahu ta'amu tsnaini falyadhhab bi tsalitsin. Artinya, tolonglah, ditolong ini ashabul suffah ini. Cuman kalau kamu nolong blek gitu kan repot. Gini aja deh. Setiap keluarga yang punya makanan untuk orang dua ngambil satu. Kan Nabi pernah menyebut ta'amul itsnaini yakfi tsalatsah. Jadi kalau kita itu makanan orang dua bisa dimakan bertiga. Kalau misalnya di rumah ada suami istri atau berdua, maka boleh ambil satu ashabus suffah diajak makan. Kalau kita berempat, tambah satu. Wa man kana indahu ta'amu arba'atin, kalau punya makanan untuk 4 orang, falyata bi khamisin, bisadisin, 5 atau 6, tambah 2 enggak ada masalah. Artinya enggak kerasa nanti tanggung bersama. Ini yang perlu diambil faedah adalah tidak boleh kita menyerah dengan kelemahan kita di dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Atau di dalam kita merencanakan sebuah perjuangan yang besar, enggak boleh kita menyerah dengan kekurangan kita. Akan tapi segala sesuatu kalau dipikul bersama menjadi ringan. Ashabul suffah orangnya banyak. Tapi di saat dibagi-bagi begitu ringan. Satu orang di bawah fulan, satu orang bawah sana, satu orang bawah sana. Mudah. Nah ini. Kama qala, atau seperti begitulah yang dikatakannya. Wa anna Abu Bakar, dan sudah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jaa bi thalathatin. Sayyidina Abu Bakar itu pulang membawa 3. Membawa teman 3 diajak makan. Wa antalaqan nabiyyu bi asyratin. Nabi membawa 10 orang. Wa anna Abu Bakrin ta'asya indan Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu membawa 3 orang tamu, dibawa pulang ke rumah. Kemudian setelah itu menuju ke rumahnya Rasulullah, diajak makan Rasulullah. Enak ya? Yang ajak makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma labitha hatta shallal isya. Kemudian tinggal bersama Nabi sampai salat Isya. Tsumma raja'a, kemudian kembali. Fa ja'a ba'da ma madha minal laili, masyaallah, kemudian datanglah di rumahnya. Sudah mulai malam. Qalat lahu imra'atuhu, kemudian istri beliau bertanya, "Ma habasaka an adhiyafik?" Apa yang menjadikan engkau terlambat untuk menemui tamumu? Apa ya Abu Bakar? Kenapa kau telat? Kemudian Sayyidina Abu Bakar bukan menjawab pertanyaannya. Tradisi Arab itu karam, orangnya pemurah, peduli kepada tamu. Jadi ditanya begitu malah bertanya, awa ma'asyaitum? Sudah kau kasih makan tamunya? Jadi ada la karam ka aramil Arab, istilah itu. Orang Arab itu dermawan, kalau tamu itu betul-betul dimuliakan. Kadang-kadang tidak kenal pun sembelihkan kambing. Ya kita mengalami itu semua, masuk ke tempatnya Badui langsung kambing, itu kambing. Bukan pitik, bukan kambing. Bukan ayam kecil. Jadi kalau badan tidak begitu kenal, mana harus tunggu sebentar, kambing keluar. Karam mereka senang ikramid dhaif. Memuliakan tamu. Watak itu kebiasaan. Dan itu senang melakukan itu semuanya. Dengan senang. Dan memang ada yang namanya sifat yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, namanya dermawan. Qalat, kemudian istri beliau berkata, "Abau, mereka enggak mau hatta taji'a, sampai nunggu kamu datang." Waqad aradu alaihim, sudah disodorkan. Qala fadhhabtu ana, kata Abdurrahman bin Abu Bakar, dengar pertanyaan bapaknya begitu langsung Abdurrahman sembunyi. Dhahabtu, pergi. Ini abah bakal marah ini. Sampai jam sekarang tamunya belum makan. Wah, ini bakal marah ini. Fakhtabatu, aku sembunyi. Biarin urusan abah dengan tamu sama Umi nih. Ini daripada saya kenal, saya minggir. Faqala ya Gunthar. Ya Gunthar. Marah dengan keluarganya. Gunthar itu adalah orang yang disifati dengan tidak peka, bodoh. Wahai yang mana nak? Bodoh, maksudnya menyebut begitu marahnya, begitu semangatnya muliakan tamu sampai ya Gunthar.
Ghunthar. Fajadda'a wa sabba, sampai ya bahasanya memaki. Jadi ternyata maki itu ya asalkan jangan ngomong-ngomong sampai kotor-kotor, enggak. Kalau orang marah dia muncul satu kalimat-kalimat semacam itu. Ya Ghunthar. Ini anak tidak peka. Ya Ghunthar. Fajadda'a wa sabba. Lalu ngomong apa saja, pokoknya marah-marah dengan anaknya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nyuruh makan tamunya. Kulu hani'an, makan yang enak. Tamunya apa? Wallahi la at'amuhu abadan. Enggak. Saya tidak akan makan. Kecuali kamu makan, wahai Abu Bakar. Qala wa aimullahi ma kunna na'khudhu min luqmatin. Wallahi la at'amuhu abadan. Enggak, ini ceritanya Sayyidina Abu Bakar yang sumpah. Aku tidak mau makan. Demi Allah saya tidak mau makan. Makan. Kalau kamu tidak makan, demi Allah saya tidak makan. Rupanya, ini kisahnya panjang ya. Ini kita baca dulu. Kunna na'khudhu min luqmatin. Kemudian setelah itu diambil. Setelah ada sumpah-sumpahan begitu, nanti kalau dalam riwayat disebutkan yang sumpah itu bertiga. Yang pertama Abu Bakar, ana tidak akan makan demi Allah. Istrinya juga itu, Allah tidak mau makan. Karena demi muliakan tamu, biar tamunya itu lega makan. Wallahi ana tidak mau makan. Saking pengennya makanannya dimakan oleh tamu. Sebab kadang kita makan nanti ya tuan rumah belum makan. Nah ini. Wallahi ana tidak mau makan ini. Sebab sudah tak serahkan kepadamu. Istrinya begitu, wallahi saya juga tidak mau makan. Wah, jadi kalau ngasih bukan ragu-ragu. Silakan. Ini tadi belinya harganya begini. Wah, enggak jadi makan. Nak ketelannya. Kalau ngasih itu yang maksimal. Kadang-kadang makan dilihat. Banyak banget. Habis nanti. Ini orang pelit. Ini enggak. Orang Arab saking lomannya, saking dermawannya. Enggak. Enggak. Wallahi ana mau makan. Ente makan. Tamu. Ini menganusiakan untuk kamu. Istrinya juga bersumpah. Tamunya itu juga bersumpah. Wallahi ana tidak makan kecuali ente mau makan. Waduh. Tamunya ingin disertai Abu Bakar. Wah, ini hebat masalah persumpahan di sini. Baik, kita baca dulu. Kemudian pada akhirnya memang makan semuanya. Ternyata wasarat ini kunna na'khudhu ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha. Jadi setiap kali diambil makanannya nambah dari bawahnya. Akthar minha, lebih banyak lagi. Hatta syabi'u, sampai semua orang tamunya itu pada kenyang. Wasarat akthar mimma kanat qabla dzalika, sehingga makanan yang disajikan tadi lebih banyak lagi. Fa nadhara ilaiha Abu Bakr, kemudian Abu Bakar melihat kepada istrinya, faqala li imratihi ya ukhta bani Firas. Biasa dalam menyebut seseorang itu kalau sini, oh istriku Mojang Priangan gitu ya. Orang Sunda atau gimana kan sanjungannya itu disebut jadi sebut sukunya, daerahnya gitu. Itu ajar begitu. Putri apa gitu, yaitu Jawa atau Sunda atau Putri Madura. Jadi disanjung begitu dikembalikan kepada sukunya, karena sukunya suku masyhur yang baik. Nah, ini disebut mahadza. Apa ini kok jadi begini makanannya? Qalat la qurrati aini. Qurrati aini adalah biasanya disebutkan dalam keadaan qurrati aini itu penyejuk hatiku gitu loh Mas. Qurratu ain itu penyejuk hati. Maksudnya apa ya? Menjawab dengan bahasa senang. Lahiyal an akthar minha. Wahai suamiku yang baik, suamiku ini, penyejuk hatiku. Gitu loh. Lahiyal an akthar minha. Iya, makanannya kok lebih banyak dari tadi sebelum kita sajikan. Bithalathi marratin akthar min dzalika, akthar minha qabla dzalika bithalathi marratin. Menjadi lipat 3 kali. 1 nampan jadi 3 nampan. Fa akala minha Abu Bakar, kemudian Abu Bakar makan, wa qala inna ma kana dzalika minasyaitan, baru Abu Bakar nyesel. Aku tadi sumpah yang pertama itu dari syaitan. Akhirnya Abu Bakar itu melanggar sumpahnya, dan maka nanti ulama membahas. Jika seseorang terlanjur, kita baca dulu supaya selesai dulu, supaya tidak campur. Ya ini yaminahu, maksudnya Sayyidina Abu Bakar menyesali dengan sumpahnya yang berjanji wallahi tidak mau makan tadi. Tsumma akala minha luqmatan, kemudian memakan suap, tsumma hamalah ila Nabi, kemudian bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbahat indahu, kemudian berada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainana wa baina qaumin ahdun.
Famadul ajalu, kemudian kita ada perjanjian dengan mereka tamu. Famadul ajalu, kemudian berakhirlah perjanjian dengan tamunya. Abbasiyah dengan tamu-tamunya, perpisahlah semuanya. Pulang pada masing-masing, punya kegiatan masing-masing semuanya. Wa tafarraqa 12 rajulan, kemudian berpisah 12 orang. Ma'akul lirajulin minhum unasun, setiap orang dengan rombongan. Wallahu a'lam kam ma'akul lirajulin. Saya tidak tahu berapa. Jadi kebiasaan begitu. Menanggung. Jadi ini kita mengambil faedah begini, menanggung bersama gitu loh. Ini biasa kita serukan. Misalnya di bulan Ramadan sini, santri ini Masya Allah, berjuang perindu kemuliaan semuanya. Di sini ada berapa ribu. Dari ribuan ini ayo ditanggung bersama. Siapa yang ngambil? 10 orang 1 bulan Ramadan. 10 orang 1 bulan Ramadan. 1 orang ngambil untuk anak-anak menjamin sebulan Ramadan. Ajib. Tiba-tiba lengkap nanti. Anak-anak dimuliakan di bulan Ramadan para santri. Ini termasuk yang kita serukan tahun ini. Fa'akalu minha jami'an, dan semuanya makan. Fi riwayatin, dalam riwayat, fahalafa Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar bersumpah la yata'amuhu, tidak memakan. Fahalafatil mar'atu, istrinya juga mengatakan la tata'amuhu, tidak akan makan. Fahalafat dhaifu, tamunya juga bersumpah la yata'amuhu aw yat'amuna hatta yat'amuhu, tidak memakan kecuali Sayyidina Abu Bakar juga memakan. Faqala Abu Bakar, hadhihi minasyaiton, ini dari syaitan, fada'a bi tu'ami, kemudian ngajak makan bersama. Fa'akala wa akalu, Sayyidina Abu Bakar makan dan tamunya juga makan. Wa ja'alu la yarfa'una lukmatan, kemudian yang terjadi adalah tidak mengangkat satu suap nasi illa robat min asfaliha, kecuali bertambah dari bawahnya. Akthar minha, lebih banyak lagi. Wa qala ya ukhta bani Firas, tadi wahai ukhti bani Firas, ma hadza, apa ini? Faqalat wa qurratu aini innahal ana la akthar minha. Ini hadis riwayat lain maksudnya. Sekarang lebih banyak wahai suamiku. Qabla an na'kul, daripada sebelum kita makan. Fa akalu wa ba'atha biha ila nabi, kemudian sebelum makan ada dikirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara annahu akala minha, dan dalam cerita Nabi Muhammad juga makan daripada makanan tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, anna Abu Bakar qala li Abdurrahman, dalam riwayat lain Sayyidina Abu Bakar itu cerita berkata kepada Abdurrahman putranya, dunak adyafak, pulang ke rumah membawa tamu, dunak adyafak, tamumu perhatikannya. Fa inni muntalikun ila nabi, sebab aku ada undangan untuk bersama Nabi. Fakhruh min kirahum qabla naji, selesaikan urusan menjamu tamu sebelum aku datang. Pokoknya aku mau pergi, anak ya Abdurrahman, aku mau pergi kepada Rasulullah, ini tamu aku bawa, beresin urusan makan malamnya. Fantalaqa Abdurrahman fa'atahum bima indahu, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar mendatangi mereka, membawa pergi, kemudian menyiapkan makanan semuanya. Kemudian datang kembali dengan fa'atahum, kembali dengan makanan-makanan. Faqala it'amu, makanlah wahai tamuku. Qalu aina rabbu manzilina, mana sahibul bait, Abu Bakar di mana? Qala it'amu, sudahlah makan. Qalu ma nahnu bi akhilina hatta yaji'a rabbu manzilina, kami tidak akan makan kecuali sampai datang orang yang punya rumah di sini. Qala iqbalu anna girakum, terimalah hidangan ini wahai tamuku. Fa innahu, karena sesungguhnya inja'a, kalau ayah datang, Abu Bakar datang, walam tat'amu, kemudian kamu tidak mau, belum makan, lanal qayanna minhu, niscaya kami akan menemukan amarah dari beliau. Makan, kalau tidak makan nanti abah marah. Fa abau, tetap enggak mau makan. Fa araftu annahu yajidu alayya, aku sadar ini kalau abah datang pasti marah dengan saya. Falamma jaa, betul, Abu Bakar datang, tanahaitu, langsung ngeloyor Sayyidina Umar, minggir nih. Abahnya marah nanti. Fatanahaitu anhu. Faqala, kemudian bertanya, "Ma sonatum?" Apa yang kau lakukan kepada tamumu kok belum makan sampai sekarang, ha? Ahbiruh, kasih tahu. Apa ini yang terjadi kok enggak makan semuanya? Faqala, kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Abdurrahman." Panggil anaknya, "Abdurrahman, mana kau?" Sembunyi, sakat. Fasakata. Thumma qala ya Abdurrahman, dipanggil lagi. Fasakat. Faqala ya Gunthar. Enggak dipanggil, enggak dengar-dengar. Hei, dungu. Di mana kau? Aqsamtu alaik, demi Allah, in kunta tasma' sauti lam majid. Kalau Bang dengar, keluar. Baru keluar, disumpah begitu. Nongol. Fakultu, ya aku ngomong, Bah. Sudah aku perintahkan, coba tanya sendiri ke tamumu. Sudah saya suruh makan, enggak mau. Salat ya, faqalu
Sodak. Kata tamunya, benar, dia suruh makan kepada kami, wahai Abu Bakar. Kami sudah disuruh makan. Atau Nabi sudah didatangkan makanan, tapi saya tidak mau. Pokoknya kemudian Sayyidina Abdurrahman berkata, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, intadhartumuni, jadi kau nunggu aku makan. Sudah disiapin makan, enggak makan wahai tamuku. Wallahi la at'amuhu al-lailata. Demi Allah aku tidak mau makan malam ini di sini. Faqala al-akharun, tamu-tamunya ngomong, wallahi la nat'amu hatta tat'amah. Demi Allah wahai Abu Bakar, saya pun tidak akan makan kecuali engkau makan juga. Faqala wailakum. Wah, celaka kalau gini cara. Malakum la taqbaluna anna kirakum. Kenapa tidak kau terima makananku? Kenapa enggak kau makan? Hatta amak. Mana? Akhirnya Sayyidina Bakar faja'a bihi fa wada'a yadahu. Kemudian Sayyidina Bakar ngambil sudah. Ngalah dengan sumpahnya. Wa qala bismillahi. Naam. Bismillahi lalu makan. Dimakan. Al-ula minasyaiton. Sumpahku tadi yang pertama itu adalah dari syaitan. Fa akalu kemudian Sayyidina Bakar makan. Kemudian para tamu juga makan. Sedikit masalah sumpah. Jadi ceritanya begini, siapapun yang pernah bersumpah, jika ternyata sumpah itu jika dilanggar lebih baik, maka hendaknya sumpah itu dilanggar dan nanti membayar kafarah. Jadi ada kafarah. Jadi sumpah. Kemudian di sini cerita tentang apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya kafarahnya nanti suruh milih, merdekakan budak nggak ada. Kafarahnya memberikan makan 10 orang atau puasa 3 hari. Jadi misalnya sudah demi Allah, saya tidak mau ke rumah bibi. Loh, ke rumah bibi kan ziarah baik, kenapa kau sumpah? Pergi ke rumah bibi, bayar. Biar dapat pahala 2. Karena sumpah sebab jika dilanggar lebih baik. Demi Allah saya tidak mau nolong tetangga saya itu, kurang ajar sama saya. Langgar. Tolong tetanggamu, langgar sumpahmu. Sambil bayar. Seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur bersumpah. Tapi hendaknya kita tidak main sumpah. Sumpah itu hanya berlaku dalam keadaan darurat. Dalam hajat. Hajat yang mendesak baru bersumpah. Kita tidak dianjurkan memperbanyak sumpah. Baik, kemudian di sini yang perlu difahami, Sayyidina Imam An-Nawawi mendatangkan hadis ini cerita tentang adab karomah yang Allah berikan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar bukan Nabi, tapi ternyata makanan kok berkembang. Kalau Nabi kan dari jemarinya keluar air yang bisa diminum oleh semua pasukan waktu itu. Makanan di Nabi cukup, mukjizat bagi Nabi. Cuman yang harus kita pahami bahwa keramatnya umat Nabi adalah mukjizatnya Nabi. Artinya kembalinya kepada Nabi. Sebab tidak ada orang punya karamat kecuali dia terikat dengan Nabi. Maka karamatnya umat Nabi Muhammad itu sebetulnya mukjizatnya Rasul. Karena apa? Tidak akan diberi oleh Allah karamat seperti itu kecuali karena dia punya keterikatan yang kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imam Nawawi menjelaskan qala ghunthar bi ghin mu'jamah. Ghin yang bertitik, ghin madmumah, ghun. Thumma nun sakinah, ghun, thumma ta' muthallathah. Wa huwa al-ghabiyul jahil, yaitu orang yang bodoh, orang yang dungu dan bodoh. Wa qalu fajadda'a aisyatamahu wal jidu al-qatu, qatul anfu itu, qatu memotong itu jid. Qalu yajidu alayya ay bi kasril jimi ay yaghdab alayya. Yaghdab marah. Ini adalah hadis yang pertama tentang karomah yang Allah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini maksudnya dalilnya orang punya karomah. Kemudian hadis selanjutnya kita tambah satu lagi, masih banyak insyaallah. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsuna. Jadi ada orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ada orang-orang yang muhaddatsun. Muhaddatsun itu mulhamun. Dia itu dapat ilham dari Allah. Sehingga omongannya itu dapat bimbingan langsung. Kalau Nabi ya itulah wahyu. Cuman karena kalau itu bukan Nabi namanya ilham.
muhaddatsun. Fa iyyaku fi ummati ahadun, kalau ada dari umatku orang yang punya kelebihan muhaddats seperti itu, fa innahu Umar, maka dia adalah Sayyidina Umar. Rahul Bukhari, hadis Imam Bukhari dan Muslim fi riwayat Aisyah fi riwayatihima qala Ibn Wahab muhaddatsuna mulhamun, maksudnya muhaddatsun mulhamun, mendapatkan ilham. Jadi Sayyidina Umar tuh kalau ngomong tuh tepat gitu. Cocok sesuai dengan syariat, sesuai dengan ini. Sayyidina Umar ngomong begini, tiba-tiba cocok dengan syariat. Jadi mulham. Itu termasuk karamah. Beliau bukan nabi, tapi bahkan ilham. Hanya yang perlu diketahui bahwasanya seolah-olah di sini hanya Sayyidina Umar saja. Oh tidak, Sayyidina Abu Bakar. Jadi wali terbesar itu, wali paling agung adalah nomor 1. Selebihnya di bawahnya. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wali nomor 1 Sayyidina Abu Bakar. Wali-wali yang selama ini disebut gede-gede, oh di bawah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nggak ada bisa ngalahkan. Sayyidina Umar di bawah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuma dalam ini memang muhaddatsun ini memang yang sering tampak dari Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Abu Bakar punya kejadian-kejadian yang sangat mirip. Dengan apa? Dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar lebih banyak lagi sebetulnya. Cuman begitulah kadang Sayyidina Abu Bakar kelebihannya banyak seolah-olah bagian ini tidak disebut. Padahal Sayyidina Abu Bakar juga dia muhaddatsun juga. Jadi beliau punya ilham-ilham bahkan lebih banyak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Cuman karena biasanya begini, kalau orang ahli nahwu hebat, padahal dia juga ngerti fikih, cuman karena menonjol nahwunya, fikihnya kurang terlihat. Atau sebaliknya yang menonjol fikihnya, padahal dia juga ilmu nahwu punya, tapi tidak banyak terlihat. Sayyidina Umar punya kelebihan, Sayyidina Abu Bakar kelebihan, cuma dalam sisi ini jarang dibahas. Sayyidina Umar nonjolnya di sisi ini, padahal yang lain juga ada kebaikan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar banyak, bahkan disebutkan kisah tentang masalah sulh Hudaybiyah itu. Itu pendapatnya Sayyidina Abu Bakar yang dipakai. Juga kisah tentang banyak Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang banyak kalau kisah Abu Bakar tentang pendapat ide-ide Abu Bakar Siddiq. Apa ya, banyak yang kita ingat tentang kelebihan-kelebihan. Atau waktu wafatnya Nabi, berita khabar di Madinah tentang wafatnya Nabi SAW. Orang pada berkumpul, Umar berkumpul. Nabi tidak wafat. Nanti bangun lagi. Nah, ternyata Sayyidina Abu Bakar langsung. Sayyidina Umar lupa ayat Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar ingat Al-Quran tentang Nabi bakal wafat. Itu kan mulham. Yang lain pada lupa diingatkan. Banyak. Artinya Sayyidina Abu Bakar tetap lebih unggul daripada Sayyidina Umar. Cuman di sini kisahnya kisah menceritakan tentang sesuatu yang sangat tampak pada Sayyidina Umar waktu itu. Dan tujuan Imam Nawawi adalah mengambil hujjah bahwasanya ada hamba-hamba terkasih Allah dari sahabat-sahabat Nabi yang mereka diberi oleh Allah karamah, karena babnya karamah. Bahkan termasuk Sayyidina Abu Bakar Umar itu punya keramat itu waktu peperangan itu dari kejauhan itu menyeru ya Sariyah al-Jabal Jabal. Jadi pasukan itu waktu lagi Sayyidina Umar di atas mimbar mengirim pasukan perang, tapi Sayyidina Umar tidak ikut karena memang dibagi-bagi. Tapi tiba-tiba Sayyidina Umar tuh ngomong ya Sariyah al-Jabal al-Jabal al-Jabal. Jamaah di masjid itu bingung, ngomong apa Umar? Rupanya pasukan yang lagi perang sana mendengar Sayyidina Umar al-Jabal. Maksudnya apa? Pergi ke gunung. Akhirnya pergi ke gunung dengar suara Sayyidina Umar. Selamat, akhirnya menang. Setelah itu baru ada cerita. Kok dengar suara Umar? Baru saling ngadu cerita. Waktu di mimbar Sayyidina Umar tuh ngomong begitu. Barang tempatnya jauh Sayyidina Umar tahu. Namanya karamah. Al-Jabal, ya Sariyah. Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal. Ya gitulah. Jadi itu adalah karamah. Intinya bahwasanya keramat adalah ada dan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba terkasih Allah yang mereka mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karamat bagi para kekasih Allah adalah sesuatu yang menakutkan. Takut maksudnya mereka tidak mencari-cari begitu. Tiba-tiba diberi, apalagi keramat-keramat yang sifatnya menjadikan orang gampang terpesona. Mereka takut dirinya sendiri terlena.
Oh iya, siapa dulu? Anak tahu. Jadi gitu akhirnya. Yang nggak tahu pura-pura tahu. Akhirnya ngeramal-ramal. Oh ente gini ya. Oh jadi peramal akhirnya. Bahkan di antaranya keramat yang memberatkan bagi para kekasih Allah adalah keramat kasyf. Kasyf itu dibukakan oleh Allah tentang kekurangan-kekurangan seseorang. Tentunya adalah tadi karena untuk memuliakan dia atau untuk memberikan pertolongan. Misalnya untuk berlindung, wah ini orang yang nggak benar. Hati-hati orang yang. Cuman di satu sisi mereka menjerit karena beliau-beliau itu tidak ingin melihat kekurangan seseorang. Bahkan bagi mereka para kekasih Allah keramat kasyaf semuanya itu bukan keramat yang agung. Makanya jangan gampang mengagung-agungkan kasyafnya seseorang. Wah kasyaf ini, kasyaf ini. Dia hanya sedih dengan kasyaf. Karena kasyaf itu melihat sesuatu yang seharusnya dia tidak lihat. Sedih. Wong kita kalau mendengar cerita tentang aibnya seseorang aja kita berusaha untuk menutup, menyembunyikan. Bagaimana dibuka berat. Nggak mau. Sedih. Cuman ya karena harus tahu. Karena dia seorang kekasih Allah. Diberitahu oleh Allah untuk menyelamatkan yang lainnya. Tapi sedih sebenarnya tahu. Pengennya nggak usah tahu tapi selamat. Oh, keramat yang lebih agung, paling agung adalah istiqomah. Istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini saja insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan kami kembali informasikan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada bahwasanya kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Buya dengan melalui via telepon dan menghubungi nomor interaktif 08231 0823 4071 3338. Dan sambil menunggu penelpon yang masuk, kami akan bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk di media sosial. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Dwi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya ingin bertanya kebenaran tentang hadis Nabi. Bahwasanya di akhir zaman nanti akan banyak wabah dan penyakit melanda manusia di dunia. Hanya umatku yang akan terhindar karena memelihara wudunya. Hadis riwayat Tabarani. Yang ingin saya tanyakan, apakah hadis itu benar-benar ada? Karena pada saat wabah corona ini melanda banyak umat Islam yang merasa aman hanya dengan menjaga wudunya sehingga menolak perintah-perintah dokter untuk menjaga jarak ataupun tidak berkumpul. Mohon maaf Buya, tolong penjelasannya. Terima kasih. Bismillah. Yang pertama adalah masalah wudu. Riwayat itu wallah alam. Karena untuk mencari At-Tabrani itu mudah. Dan riwayat seperti itu, kalaupun ada kebenarannya wallah alam bisawab. Karena yang ada maknanya benar. Kalau orang menjaga wudu akan dijaga oleh Allah. Bukankah Nabi Muhammad pernah bersabda? Hadis sahih. Imam Tirmidzi dikatakan hadis sahih. Ihfadillah yahfadka. Makanya kita tidak perlu dengan hadis-hadis yang masih tidak jelas tentang hukumnya. Masih ada hadis sahih. Ihfadillah yahfadka. Kalau engkau menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ada riwayat dari Tabrani bunyinya tidak begitu. Bunyinya begini. Hafidhu 'alal wudu'i fa inna khairu a'malikum as-shalah. Ada lafaz seperti itu. Lafaz yang kayak tadi ya mungkin karena kita belum sampai menemukannya, tapi lafaz tidak ada. Jadi kalau Anda ingin menghimbau orang berwudu, para ulama pun yang kita temui menghimbau wudu tidak dengan riwayat itu. Menghimbau wudu karena selalu dalam keadaan bersih dan sebagainya, dalam keadaan menjaga kesucian itu. Jadi maknanya benar kalau kita menjaga wudu, insya Allah dijaga oleh Allah. Ada perkataan para solihin, man asobathu musibatun wa huwa ala ghairi taharatin fala yalumanna ila ala nafsihi. Dan kita tidak berani menisbatkan pada baginda Nabi. Yang jelas kalimat itu sudah sangat masyhur. Barang siapa yang kena musibah dalam keadaan dia tidak punya wudu, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Dan kita tidak mengatakan itu hadis Nabi. Artinya apa? Selagi kita menjaga wudu, artinya kita ingat Allah terus. Berarti yahfadka, Allah yang akan menjagamu. Jadi ini riwayat itu jelas. Benar. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah dengan berwudu maka Allah akan menjagamu. Ini dari segi riwayat. Ada pun dari segi yang lain kebersihan. Kalau kita sambung-sambungkan kayaknya ya nyambung juga. Selama ini kan hari ini pondok dipasang wastafel banyak banget ya. Demi kesehatan harus pakai cuci tangan dan sebagainya. Himbauannya untuk corona kan cuci tangan. Kalau orang wudhu terus sering cuci tangan, nggak usah pakai perintah. Dari sisi ini. Ya. Kemudian apa? Usahakan pakai
Masker ini yang solehah sudah maskeran pakai cadar. Ini dari mungkin hikmah ini di balik ini ada tanpa harus yang cadar nggak pernah penyakit. Kemudian yang sudah cuci tangan langsung saja duduk-duduk di tempat berpenyakit nggak apa-apa. Enggak begitu maksudnya. Kita membaca hikmahnya saja bahwa di balik wudu ternyata ada kebersihan. Mohon maaf kalau bicara cadar, kita mengatakan cadar tidak kita wajibkan di pondok ini supaya tidak jadi salah ngomong cadar nanti ini kan dibawa kemana-mana. Ini banyak yang nggak cadar, cadaran nggak cadar. Ini hanya sekedar kalau kami tangkap hikmah. Bukan urusan cadar berarti pasti nggak berpenyakit. Oh tidak, bukan itu. Jadi kalau masker kan mirip-mirip begitu ya. Kalau cuci tangan ya sekalian wudu, ngapain begitu? Kalian deh daripada cuci tangan wudu sekalian deh, sempurna. Agar kita mendapatkan menjagaan dari Allah, ihfadillah yahfadka. Jikalau Allah akan menjagamu, maka biasakan untuk selalu dalam keadaan wudu. Dengan sering mencuci tangan. Kalau sudah mencuci tangan karuan dah, jangan sampai enggak wudu. Kalau sudah punya wudu, tetap jaga alhamdulillah. Ada tajdidul wudu. Baik, adapun selanjutnya kalau untuk menjaga penyakit banyak riwayat bukan itu. Riwayat yang jelas, dawu mardakum bisadaqati. Obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Riwayatnya benar. Yani as-sadaqah tadfa'ul bala, yang namanya sedekah menolak bala bencana. Kalau kita ingin ditolak bencana, kita bersedekah. Banyak upaya-upaya menjauhkan dari penyakit. Termasuk doa yang dihadirkan Nabi, doa Nabi yang selama ini kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal marasi wal jununi wal judami wa min sayil asqami. Itu kan doa untuk menghindar dari penyakit. Kalau sudah mengajarkan Nabi ya pasti benar. Cuman bukan berarti setelah itu kita enggak menjaga. Itu kan sarana batin minta kepada Allah agar dijauhkan. Sarana zahirnya berusaha menjauh. Jadi kalau petunjuk dari medis kita agar tidak banyak bergaul ya penuhi dulu ini. Di samping kita memohon kepada Allah berdoa. Kalau tawakal ngawur ya enggak dibenarkan. Sudah tahu perhutani ngomong, ini banyak di hutan ini banyak harimau liar, jangan masuk. Enggak, saya enggak benar. Saya lebih takut pada Allah. Bismillah, tawakal Allah, masuk hutan, dimakan harimau kau nanti. Jangan tentang sudah tawakal, bismillah, yang menyelamatkan kita kan Allah. Naik motor di tengah, nggak mau di pinggir kiri, tabrak sama mobil. Artinya, usaha zahir itu penting. Kita tidak perlu tawakalan bukan untuk kita sombongkan. Kita bukan pengen pamer ketawakalan. Tawakalan dalam hatimu sendiri. Di saat engkau sudah berusaha secara maksimal baru bertawakal. Bukankah begitu Nabi waktu melihat seorang yang sok tawakal, Nabi menegur. Nabi ngelihat ontanya dibiarkan, nggak diikat. Kenapa tidak kau ikat? Saya serahkan kepada Allah tawakal. Ikil fa tawakal, ikat dulu baru tawakal. Jadi bukan berarti langsung melanggar. Wah, ini yang kita kalau sudah sholat insya Allah dijaga oleh Allah. Sudah nggak usah takut corona. Kita tidak takut corona, takut kepada Allah. Cuman Allah sendiri melalui lisan Nabi mengajarkan agar kita juga menjaga-jaga, waspada. Firra minal majdumi kama tafirru minal asati. Hendaknya kau menghindar daripada orang majdum seperti kau menghindar daripada macan. Artinya ada himbauan dari Nabi seperti itu. Kita menghindar dari hal-hal yang diduga. Itu akan menjadikan sebab Allah memberikan penyakit. Sebabnya yang memberikan. Bukan penyakit. Itu pindah dengan dirinya sendiri. Tapi Allah. Memang la adwa. Tidak ada penyakit menular. Tapi Allah yang akan memberikan penyakit. Sebabnya itu ada. Lah kalau kita mengambil sebab ya sakit nanti. Sebabnya apa? Kamu tidak mau menjaga diri. Jadi tawakal itu adalah urusan di dalam hatimu kepada Allah, bukan untuk pamer-pamer tawakal, bukan itu. Oh, tawakal aku nih, tawakal enggak begitu. Urusanmu dengan Allah, tapi ciri tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu amal hati. Bukan amal zahir, amal hati. Kama amal zahir usaha. Amal zahirmu itu usaha, amal hati itu enggak perlu diomong-ngomongin. Jadi amal hatimu itu dirimu. Pribadi dengan Allah SWT. Tapi amal zahir kan diperintahkan. Seperti itu. Mohon agar tidak terjadi perselisihan. Kalau ada orang yang memang betul tawakalnya kuat, beda. Nggak bisa orang lain disamakan dengan Anda. Anda sudah tawakal. Minum ini nggak ada masalah. Minum air tidak dimasak. Nggak flu. Mikir ini. Anda tawakalnya tinggi. Makom Anda tinggi. Tapi saya makomnya belum sampai kepada Anda. Jangan saya dipaksa. Nggak bisa. Demam besok. Jadi orang tahu, dan benar ada. Kita tidak menyalahkan kalau orang punya tawakal sesungguhnya ada. Kan dalam kisah hadis sahih, orang tawakal yang sesungguhnya, dia yakin pasti aku akan dikasih makan. Biarpun aku tidak mencari makan. Diam begini, dikasih makan sama orang. Itu kan tawakalnya tingkat tinggi. Kita tawakalnya plus keraguan.
Tawakalnya tawakal keraguan. Kalau memang tawakal benar boleh seperti itu. Anda duduk dengan orang berpenyakitan dan sebagainya. Itu kan Anda yang sudah pangkat tinggi tawakal Anda. Tapi orang awam tidak bisa Anda samakan. Dia duduk berdampingan. Was-was terus. Maksud kami, tawakal adalah iya benar adanya. Dan boleh. Dan seharusnya kita selalu meningkatkan kelas tawakal. Akan tapi yang namanya ikil, berusaha. Mengikat onta, berusaha kita menghindar dari hal yang akan menjadikan kita terkena apapun wabah, itu harus kita ambil. Setelah kita berusaha, baru nanti tawakal. Makanya Syekh Muhtar Syari mengatakan kalau ada orang tawakal tidak melalui usaha, itu belum tawakal. Bahkan ini dianggap sebagai kebodohan. Tawakal itu usaha, baru disifati usahamu itu dengan ketawakalan. Dengan pasrah bahwa saya usaha, setelah itu serah kepada Allah. Lo belum usaha kok nyerahkan kepada Allah, kamu nyerah kenapa? Nyerah kenapa? Saya bekerja cari uang, ini usaha. Setelah itu aku serahkan kepada Allah. Tawakal menyifati, tawakal sifat hati untuk menyifati amal dohir. Jadi baru ada amal dohirmu, baru disifati tawakal. Kalau belum ada amal dohir, nggak ada sifat. Seperti ikhlas juga itu amal dohir, itu menyifati amal dohir. Orang dikatakan ikhlas. Ya amal dulu zahir baru tampak ikhlas. Berusaha dulu baru tampak tawakal. Seperti itu. Cuman nanti kalau sudah masuk makom tinggi orang bertawakal yang sesungguhnya. Tanpa usaha, tapi tidak semua orang sama. Ini hanya orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah. Dan sedikit orang begitu. Ini hukum orang khusus, jangan dipukul rata. Lalu ente biasa saja. Maksud kami, jika itu himbauan dari dinas kesehatan atau bagian kesehatannya mereka adalah ahli dzikir dalam hal ini. Kemudian juga dihimbau oleh pemerintah, yuk kita turuti demi kebaikan. Kalau memang Anda orang bertawakal, urusan Anda itu. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang selama ini menjaga. Oh, itu aja kok takut. Orang kok takut sama corona. Enggak takut sama corona. Enggak takut sama Fir'aun kita. Kita takut kepada Allah. Enggak takut sama harimau. Tapi bukan berarti saya besok meluk harimau, bukan. Saya nggak takut sama harimau. Cuma ya jangan deket-deket harimau, dimakan kau nanti, gitu loh. Kadang-kadang omongan kita itu omongan yang kurang kita pahami sini. Saya nggak takut kepada harimau. Saya nggak takut kepada api. Saya hanya takut kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Biarpun saya tidak takut kepada api, ya jangan pegang-pegang api, kan gitu. Saya tidak takut kepada api, saya hanya takut kepada Allah. Nyos, angus tanganmu nanti. Nah, maksud kami seperti itu. Tolonglah. Jadi kita jangan sampailah dikit-dikit ada masalah ribut ini debat ini saja. Karena kok takut kepada ini, takut ini. Sama corona aja takut. Bukan takut, memang kita ngikuti sunnatullah untuk menghindar dari hal-hal yang bakal membahayakan kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mohon tidak terjadi hujat menghujat, caci mencaci. Anda yang sudah makam tawakal, silahkan urusan Anda. Makam tawakal tinggi. Tapi yang lain, ngikuti seperti yang wajar-wajar saja. Ya, kalau diperintahkan untuk sering cuci tangan, sekalian wudu, ya. Kemudian setelah itu, ya, kalau menjauh, kalau tidak banyak berkumpul dengan orang-orang yang baru, asing, hindari itu semuanya. Dan itu termasuk bagian pada mematuhi Nabi SAW. Semoga semuanya yang ahli tawakal dan yang ahli usaha di sini selamat semuanya. Dan jangan sampai, ini yang selalu kami ingatkan, kita diuji oleh Allah dengan penyakit dohir begitu, namanya corona kan dohir itu. Ternyata gara-gara penyakit dohir, penyakit batin kita yang rusak, bermusuhan, semuanya semusuhan. Yang ahli tawakal mencaci orang yang berusaha. Yang berusaha merendahkan, kamu sok tawakal. Ini kan repot semuanya, jadi hancur hati kita. Rusak hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, tampaknya telah masuk satu penelpon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Surabaya. Silakan salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga guru besar Buya ya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal. Buya, anak ada beberapa pertanyaan Buya. Boleh satu aja? Satu dipilih yang paling penting. Oh ya.
begini Bu ya, anak kan sudah lama untuk berhijrah ya Bu ya, termasuk untuk meninggalkan riba dan sebagainya ya Bu ya. Bagaimanakah hukumnya jika apabila anak harus terpaksa mengambil riba tersebut, sedangkan anak satu sudah berusaha dan kedua sudah berikhtiar Gimana? Bu Anda ya, harus bagaimana? itu. Anda harus bagaimana? Yang pertama? Yang pertama itu kan anak sudah berusaha ya Bu ya, meninggalkan. untuk tidak mengambil untuk tidak mengambil uang riba lah seperti itu ya Bu ya. Termasuk berusaha dan juga berdoa. Nah, seperti itu Bu ya. Tetapi jika anak sudah melakukan semua itu tetapi tidak ada jalan lain selain mengambil uang riba untuk membayar kontrakan rumah, bagaimanakah hukumnya dan bagaimana cara anak untuk menebus kesalahan anak karena harus berulang lagi kepada uang riba tersebut, tetapi sebenarnya anak sungguh berat Bu ya mengambil uang riba tersebut, begitu Bu ya. Mohon petunjuknya Bu ya. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sudah punya niat untuk hijrah, meninggalkan riba. Yang mahal itu kan niatnya. Kemudian beliaunya sudah berusaha. Tapi sepanjang perjalanan kita menuju Allah ada yang menguntit kita. Namanya syaitan, ingin menyelewengkan kita. Sehingga padahal kita sudah kencang niat, dibelokkan lagi oleh syaitan. Maka waspada. La'aqaudanna lahum siratal mustaqim. Setan akan selalu ngintai kita itu, bahkan di saat kita ingin di jalan yang lurus pun nongkrongin setan di jalan kita. Maka yang sudah punya niat hijrah, syukuri niat itu. Agar niat itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Lalu kita wujudkan dengan usaha. Sudah berusaha. Kemudian setelah itu sudah berusaha, akhirnya mau terjerumus lagi dalam urusan kontrak rumah. Nah, itu pun mengambil dari duit riba lagi. Mungkin yang perlu kita cermati adalah masalah niat. Kalau niat menghindar dari riba itu anggap saja niat menghindar dari mikul api gitu saja. Kalau itu disadari itu api yang membakar, dia tidak akan mau mengambilnya. Kalau kita punya keyakinan benar bahasa itu api yang membakar itu. Murka Allah karena api yang membakar. Anda akan pikul api? Tidak akan. Kemudian yang kedua, agar Anda mudah untuk menghindar itu semuanya, yang perlu dirombak dan dirubah adalah gaya hidup. Karena dulu waktu masih berkecimpung dengan riba, mungkin gaya hidupnya gaya hidup orang tertentu kelas. Sehingga kelanjutannya rumah pun masih kosnya besar, biayanya besar. Semuanya gaya hidup kemarin. Maka yang perlu dibenahi adalah gaya hidup. Daripada kita harus kontrak dengan semahal itu sampai kita melibatkan riba lagi, iman kita akan mengiring, saya akan pindah ke tempat rumah yang agak jauh, yang lebih murah tanpa harus mengambil riba. Jadi itu, biasanya kan yang membisikkan pada kita kan setan, namanya setan gengsi. Oh, kamu rumahnya ada rumah gedong, kok jadi rumah kecil? Setan gengsi namanya, ada namanya setan gengsi, cari nanti setan gengsi. Jadi setan gengsi itu, jadi gengsi itu yang membahayakan sekali. Sehingga harus memaksakan dia harus pakai mobilnya akhirnya. Pertama pengen hijrah dari riba, menghindar riba, masuk lagi. Karena gaya hidup yang belum diberesi. Tapi kalau sudah orang yang dipandang Allah, hidup dimanapun, aku dilihat oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dulu rumahku gede, sekarang jadi kecil. Tapi kecil yang diridhai oleh Allah. Di kota mahal, aku akan pindah ke desa, lebih nyaman. Jadi pola, gaya hidup yang perlu dirubah. Kemudian, kalau masuk urusan begitu, belum sampai darurat amat. Karena masih bisa kita mencari yang lebih murah. Bahkan mungkin kalau kita mencari, pinjaman juga ada pada akhirnya, rumah. Atau tinggal di pondok pesantren misalnya. Sebab yang nama riba sebisa mungkin harus kita hindari. Jangan banyak berasalan. Saya tahu bisa, ya ini kan darurat. Mau kemana lagi anak-anakmu? Lu anaknya 4 semua ngekos misalnya juga. Jarang pulang ke rumah. Nah, kan begitu. Ibaratnya seperti itu. Kadang-kadang dalam menggoda tuh setan tuh pandai sekali. Jadi berarti Anda sudah dibisiki lagi oleh setan. Jangan didengar itu semuanya. Yang perlu Anda rubah adalah gaya hidup Anda. Sebab mungkin selama ini gaya hidup Anda dengan gaya mewah, Anda kurangi 50% atau 25%. Atau tinggal 25%. Artinya apa? Insya Allah dengan kesederhanaan yang Anda jalani, Anda terhindar dari riba, Anda akan menemukan keterangan batin. Dan setelah itu Allah akan angkat Anda. Setelah itu akan lebih besar dari di saat sebelum Anda hijrah. Seperti itu. Besar yang sesungguhnya di hadapan Allah juga. Jadi siapapun yang hijrah, berusahalah semaksimal mungkin. Memang itu perlu proses. Kalau memang belum bisa sempurna hari ini, tahun depan. Tapi ingat, berusahalah untuk selalu sempurna. Berusahalah untuk selalu menuju kesempurnaan.
Kalau sempurna dalam hijrah nggak ada. Tentu masih ada sisa-sisa kekurangan-kekurangan itu. Tapi tidak boleh, masih ada kemungkinan kita untuk menghindar kok bisa masuk lagi. Misalnya tadi, ke rumah, mungkin bisa meminjam rumah atau cari rumah tanpa kita harus pinjam uang lagi ke dunia riba. Selagi masih bisa, kalau selagi masih bisa, kok kita masih mengambil riba, berarti tergores atau ternodai tobat kita. Tapi insya Allah sudah ada tobat. Karena Anda sudah banyak menghindar 1, 2, 3, 4. Anggap saja gini, 10 riba yang selama ini Anda jalani. Lalu Anda tobat. Anda sudah bisa menghilangkan riba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 1, 9. Masih lumayan. Tapi dengan 9, 1 yang Anda jalani, istighfar yang banyak berjanji. Yang ada terusnya. Yang ada batasnya. Terakhir ini kontraan saya. Pokoknya kalau tidak mendesak, saya tidak akan melakukan ini. Nah begitu. Sempurnakan. Jadi tidak langsung 10. Itu belum tentu. Ada orang yang langsung 10. Oke. Tapi ada yang hanya di 1 dulu saya. Kelasnya begitu. Saya 2 dulu, 3 dulu. Ini dosa. Nangis terus tiap malam kepada Allah. Sampai 10. 10 riba ditinggalkan. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan Anda. Memuliakan Anda. Melapangkan rezeki dengan yang halal. Mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para hadirin untuk bertanya dari laki-laki 1 dan perempuan 1. Baik, dari jemaah laki-laki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Al-Fakir Zainal Mutakin. Ingin bertanya Buya, sebatas mana seseorang itu dikatakan alim ulama? Demikian. Alim ulama. Jadi ada martabat atau mungkin ruang lingkupnya. Kalau urusannya adalah urusan fardu ain saja misalnya. Ada orang yang punya tugas fardu ain. Maka dia sudah dianggap alim kalau dia menguasai fardu ain. Jadi martabatnya macam-macam. Mungkin di kelas kampung yang belum banyak berinteraksi dengan dunia luar. Kampungnya masih kecil. Permasalahan pun tidak terlalu banyak. Maka dianggap alim di kampung itu yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka di dalam urusan. Misalnya wudhu mereka, sholat mereka, zakat. Itu sudah cukup dikatakan alim di tempat tersebut. Tapi ada yang kelasnya sudah kelas mulai punya fatwa-fatwa sifatnya kelas nasional, internasional. Mereka harus punya ilmu. Gambarannya jadi alim itu yang menyelesaikan permasalahan umat dengan ilmunya. Lah tinggal siapa yang diselesaikan. Kalau ukuran yang persis tidak ada. Kalau ukurannya harus ke Imam Nawawi, setelah itu nggak ada orang alim lagi. Baik, ini yang dibutuhkan apa? Makanya di satu kampung itu cukup dibutuhkan orang yang mengerti ilmu waris satu saja. Kalau mati, dia yang menyelesaikan. Sudah cukup. Yang lain tidak perlu tahu. Berarti di alim harus ada orang alim kelas kampung itu. Urusan akidah pun demikian. Di kampung itu harus satu orang yang mengerti ilmu akidah yang benar. Yang bisa menyelesaikan. Jadi tergantung lingkupnya, lingkup apa. Tapi secara umum kalau kita kembali, ukuran alim adalah orang yang mempunyai ilmu untuk menyelesaikan umat. Dan cirinya adalah ini, mungkin kita lebih mengarah kepada keinsyafan. Ilmu kan selalu bertambah. Ilmu selalu bertambah. Sekarang sering bicara urusan dunia akidah, dia tidak pernah belajar ilmu akidah. Pembohong akidah dia. Jadi harus punya pendidikan urusan akidah. Dia tidak pernah belajar fikih dengan benar. Lah kok menjadi seorang alim dalam fikih? Nggak bisa begitu. Nggak boleh langsung seorang bukan dari asar pendidikan agama, kemudian dia berfatwa, ya salah. Justru ini pertanyaan menarik sekali. Sekarang ini urusan agama itu semua orang bisa ngomong. Tapi sebaliknya, seandainya ini orang yang namanya Buya Yahya ini membaca buku kedokteran bertumpuk-tumpuk, apakah besok boleh masang plang dokter Yahya? Ya nggak bisa. Tapi giliran jadi ustadz kok semua orang gampang jadi ustadz. Nggak ada stempelnya, pendidikannya di mana, gurunya siapa, syaratnya apa. Sudah diizinkan oleh belum sama gurunya untuk ini. Semuanya pendidikannya beda, ini pendidikan bukan pendidikan agama, fatwa tentang agama. Repot. Tapi urusan yang lain enggak. Saya tidak punya ilmu arsitek. Tiba-tiba saya menobatkan insinyur Yahya, ditawain sama orang. Enggak boleh saya berbicara tentang fatwa-fatwa arsitek, fatwa kedokteran, enggak boleh. Jadi sebetulnya sangat jelas ukurannya, harus ada pendidikan yang jelas.
Makanya ini pembahasan namanya ahlil khibrati, keahlian. Jadi seorang alim akan dikatakan alim, mungkin secara umum begini, rata-rata dia punya latar belakang pendidikan. Dan dia ada prestasi dalam pendidikannya. Benar pendidikannya. Enggak pernah ngaji. Jangan bicara laduni deh, enggak ada di sini. Belajar yang benar, ada sanad ilmu guru, laduni babnya nanti. Jadi dia belajar dengan benar, menekuni ulama, kemudian dia ada bakat kecerdasan, ada bakat ilmu. Kemudian setelah itu apa? Akhlaknya juga terjaga, baru itu dikatakan alim. Bukan penceramah saya penceramah itu ini. Kalau alim itu memang menguasai, ada ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu itu alim. Dan dia pernah punya latar belakang. Beda penceramah. Beda. Penceramah baca teks dihafalin besok ceramah. Penceramah. Jangan dianggap langsung penceramah langsung alim. Oh enggak, penceramah belum tentu alim. Tapi penceramah bisa saja seorang yang soleh. Karena dia apa? Menukil ilmu sedikit dari orang alim disampaikan. Dan dia enggak berbohong. Tanya jawab, enggak pernah ngomong, enggak menjawab. Jadi seorang alim sama dengan dokter. Kapan dokter disebut dokter? Dia pernah punya latar belakang pendidikan. Berguru di tangannya seorang alim, kiai, sudah terbukti dia. Sama dokter adalah dia masuk fakultas kedokteran selesai. Bahkan bahasa lain ada ijazahnya. Kalau ijazah kedokteran kan ijazah itu kertas. Kalau ijazahnya ilmu ya ijazah ilmiah dari gurunya. Kau sudah boleh berkiprah. Kau boleh begini. Dan kau punya ilmu. Seperti itu. Jadi akhirnya sekarang yang repot adalah bukan bagiannya sudah berani berfatwa. Makanya sehingga orang awam, hari ini zamannya kan zaman mudah berkomentar. Di YouTube dan sebagainya. Kita melihat seorang alim berfatwa tentang sebuah fatwa. Ada orang tidak tahu latar belakangnya sudah mulai mencaci berani. Ya coba kalau saya ngritisi medis. Wong saya bukan orang medis ya kebodohan saya. Wah ini dokter bodoh loh. Yang bodoh siapa? Dia urusan kedokterannya. Dia lebih tahu daripada saya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah ini. Jadi seorang alim itu harus, kalau alim yang sesungguhnya adalah punya latar belakang pendidikan yang benar. Yang benar. Belajarnya serius. Imam Nawawi gimana belajarnya? Setelah itu baru dapat laduni. Imam Nawawi belajarnya sampai itu. Jangan sampai, enggak pernah belajar, dia punya kelebihan langsung alim. Coba buktikan. Kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, lihat hari ini kita baca bukunya. Imam Nawawi itu sampai di masa kecilnya itu dijaga oleh Allah. Enggak senang dengan mainannya anak-anak kecil. Jadi senangnya baca, terus belajar. Nah itu. Bagaimana kisah belajarnya Imam Ghazali? Bagaimana kisah belajarnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Berguru bertahun-tahun dan sebagainya. Imam Syafi'i, imam kita. Apakah langsung dia, laduni. Kalau bicara laduni, Imam Syafi'i paling punya laduni. Tapi bagaimana kisahnya? Belajar di Makkah. Pindah ke Madinah Imam Malik. Pindah ke Irak. Pindah ke Mesir. Ini baru masuk pondok. Kursus 3 bulan langsung keluar jadi mufti. Ini model apa itu? Nah ini. Ikut daurah sebentar langsung Masya Allah. Lah enggak begitu. Hanya mengintip dari Google langsung keluar fatwa. Enggak ada ilmu itu timbangan-timbangan ilmu. Belajar. Harus begitu. Jadi kalau itu orang alim seperti itu. Jadi enggak mudah orang. Akan tapi kalau orang hanya sekedar juru dakwah, da'i itu mengajak. Jadi bukan ulama tadi. Da'i itu menukil omongan ulama baru dipindah ke umat. Jadi tugasnya juru dakwah itu mempermanis. Fatwanya haram. Cuman sebagai juru dakwah mempercantik. Bagaimana agar sampai kepada umat. Kita ini juru dakwah itu penyambung. Makanya selama ini di mimbar yang mulia ini saya tidak pernah punya fatwa sendiri. Saya menukil dari para ulama-ulama. Tidak akan saya sampaikan kecuali saya terlintas di mana saya baca. Seperti itu. Ini adalah amanat. Dan kadang-kadang ada banyak pilihan. Ulama ini ngomong begini. Lihat apa yang diperlukan oleh umat. Keluarkan dari kepentingan pribadi kita dalam memberikan fatwa. Ini fatwanya ulama. Bukan kepentingan syahwat kita. Syahwat cinta dunia. Syahwat pangkat. Syahwat sanjungan. Lupakan itu. Jadi kita ada referensi fatwa. Yang besar dari ulama yang sesungguhnya. Kita lihat umat. Baru kita cocokkan mana yang layak. Namanya da'i mendekatkan umat kepada fatwa ulama. Saya bukan mufti. Makanya apa yang kami sampaikan di mimbar ini, ya saya sampaikan apa yang saya dapat dari ulama. Seperti itu. Semoga Allah menjaga lisan kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita ulama Rasulullah sesungguhnya. Nah, saya itu mengikuti dikatakan juru dakwah yang sesungguhnya juga belum. Saya mengikuti gayanya orang dakwah gitu saja. Kalau sampai derajat ulama, berat banget itu. Ulama, Masya Allah.
Tapi Allah Maha Kasih. Semoga Allah menjadikan kita ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, satu penanya dari jamaah perempuan, kami persilakan. Bapak. Belakang jauh. Oh. Baik, kami akan bacakan satu pertanyaan dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga guru besar kami Buya Yahya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana dari hamba Allah di Pandaan. Afwan Buya, Ana mau bertanya bagaimana cara menanggapi orang yang terlalu membedakan manhaj. Sedangkan Ana pernah mendengar tausiah bahwa jika sudah sesuai dalil dan hadisnya, maka manhaj itu sudah benar. Tetapi masih ada juga yang sangat mempermasalahkan. Bagaimana menanggapi hal tersebut sesuai dengan syariat Islam? Syukron Buya, jazakumullahu khairan. Saudaraku yang sangat kucintai dari Pandaan, bahwa manhaj itu penting bagi orang awam seperti kita. Kalau kita tidak punya manhaj, maka jadi gado-gado nanti, nggak jelas apa yang kita ambil. Kan mudah tertipu. Jadi manhaj itu penting. Bukan membeda-bedakan manhaj, memilih manhaj. Memilih manhaj, manhaj yang benar. Kita punya manhaj dalam urusan akidah. Kita punya manhaj urusan fikih. Sehingga kalau fikih kita manhajnya ngikuti apa yang diambil oleh yang dihadirkan oleh Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Dan juga madhab Malik, Hambali, Hanafi benar semuanya. Dalam urusan akidah kita mengikuti Abdul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaati. Ini manhaj. Nah, kalau kita tidak belajar dari manhaj dulu, gado-gado. Apalagi zamannya zaman terbuka. Ini sekarang yang namanya pengetahuan itu seperti supermarket. Yang dijual ada daging babi, ada daging kambing, ada daging kucing barangkali sekalian. Bebas kalau kita masuk dunia maya internet, semuanya ada. Semuanya memamerkan dagangannya macam-macam. Nah baik, ini hati-hati. Justru di saat semacam ini lebih waspada. Kalau dulu alhamdulillah orang kampung selamat ngikut gurunya. Sebab gurunya itu sudah ngikut gurunya sudah jelas. Aman. Tapi hari ini mulai zaman campur aduk ini justru malah waspada. Jadi benar. Yang membeda-bedakan manhaj maksudnya agar memilih manhaj yang benar. Adapun yang Anda dengar bahwasanya asalkan ada dalil itu benar harus diikuti. Memang itu kebenaran yang tidak bisa dibantu. Cuman saya Anda ini tidak bisa berdalil. Makanya paling tidak ngikuti manhaj. Dan itu bahaya sekali nanti Anda, mungkin karena kita tidak mengerti bagaimana beristidlal. Istidlal itu menggabungkan antara dalil dengan kejadian. Jadi menghubungkan, ini adalah istidlal. Istidlal atau mengambil dari dalil sebuah pemahaman hukum. Lah kalau kita tidak ngerti bisa dibohongi. Bukan dalilnya dimasukkan, soal Al-Quran ini bahaya sekali. Justru bahayanya orang akhir zaman ini kalau menipu adalah dengan cara seolah berdalil dengan Al-Quran, hadis Nabi. Pertama hadis yang kadang belum tentu benar. Lalu disodorkan sebagai dalil, saya tidak mengerti kebenaran atau tidaknya hadis, lalu nerima saja, terjerumus. Tapi kalau manhaj ini sudah ditangani orang-orang besar. Tinggal menjadi ini. Makanya bab wudu, selama ini Anda dalam berwudu nggak usah pusing, ikut manhaj. Dalam pemahaman fikih, ikut manhaj. Dan madhab, manhaj, sekaligus madhab. Madhab di dalamnya ada manhaj. Madhab di dalamnya ada manhaj. Di dalam memahami fikih. Cara memahami fikih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, kemudian diambil muridnya. Kemudian pemikirannya itu namanya madhab. Nah, Anda selama ini wudu, wudu kan langsung basuh muka, tangan, usap kepala, basuh kaki. Anda pun tidak perlu harus menghafal. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Enggak boleh. Sudah tidak mengerti dalilnya, tapi Anda ngikuti siapa? Saya ikut guru di kampung saya, sah. Biarpun Anda tidak perlu dalilnya. Kenapa? Kita kelasnya seperti itu. Kalau ternyata dalil, hati-hati. Jangan-jangan benar atau tidak dalilnya. Siapa yang ngomong? Oh, orang yang semanhaj dengan Anda. Oh, sudah benar itu. Jadi justru kami sampaikan kepada saudara
yang sangat aku cintai, kelihatannya beliau memang semangat dalam mencari kebenaran. Justru bermanhaj ini penting sekali, supaya Anda tidak kepleset. Kemudian kalau orang ngerti manhaj, lalu ada perbandingan tentang manhaj, dia ngerti mana hak, mana batil. Kadang-kadang sama-sama benar. Di dalam bermadhab harus ada manhaj. Setelah itu kita ngerti manhajnya Imam Syafi'i di dalam mencetuskan hukum, manhajnya Imam Abu Hanifah dalam mencetuskan hukum, manhajnya mazhab Imam Malik dalam mencetuskan hukum. Maka di saat kita mengetahui semikian itu, oh subhanallah, rupanya dalam mazhab lain juga ada manhajnya dan benar ternyata ujung-ujungnya. Oh Abu Hanifah juga begitu. Tapi kalau kita nggak mengerti itu semuanya ya, seolah-olah ada perbedaan berbesar. Tapi belajar melalui manhaj ini penting supaya Anda tidak kecuri oleh akidah-akidah sesat, akidah salah. Sekarang yang repot kan labelnya dalil padahal nggak ada hubungannya dengan permasalahannya. So, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, stempel manchet. Kita itu sudah dalil, ini adalah Quran, ini Bukhari. Padahal dalam beristidlal itu kadang-kadang dalil itu kalau ada perbedaan bagaimana masalah tarjihnya. Jika mungkin didahulukan masalah nasih mansuhnya. Kemudian setelah itu masalah am dan khusus taksisnya. Kemudian mutlak sama muqayyad. Banyak yang harus dibahas dalam urusan pembahasan dalil. Orang awam tidak semuanya tahu masalah ini. Lalu bagaimana agar kita selamat? Jangan sok bicara dalil-dalil. Akan tapi serahkan kepada ahlinya, Anda ikuti. Sebab dalil itu enggak langsung diambil dari Al-Quran begitu, enggak. Ulama menjadikan ini dalil, dilihat. Ini ada yang sama dengan ini atau tidak dalilnya. Ada yang berbeda atau tidak. Ada yang berbeda. Di saat berbeda bagaimana kisahnya? Mana yang lebih dulu? Oh lebih dulu nih, berarti ini nasih, ini mansuh. Oh apa ini? Ini khusus. Itu umum. Oh berarti ini adalah taksis di situ. Ada. Oh gitu. Jadi enggak gampang. Bahkan Bukhari dengan Bukhari jika bertentangan, bagaimana kisahnya? Nabi mengatakan iya, besok tidak. Lalu bagaimana? Coba langsung dalil. Nabi mengatakan iya, diamalkan. Tak taunya apa? Ketemu hadisnya besok tidak. Pusinglah dia. Dan Nabi saat mengatakan iya dan tidak bukan bertentangan kalau orang ngerti hukum. Kenapa? Bisa saja Nabi mengatakan tidak dulu di awal Islam, setelah itu iya setelah Islam. Jadi, namanya nasih mansuh itu biasa dalam ahli ilmu. Jadi mohon justru kami himbau kembali kepada manhaj. Kita dalam beragama harus ada manhaj. Manhaj itu adalah di dalamnya ada semacam metodologi, cara berpikir, cara mencetuskan cara, dan kemudian dia menjadi sebuah tatanan dalam berpikir, tatanan dalam beribadah untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ikut rel ini selamat. Karena kalau kita ikut manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyati, sudah tutup mata ikut ulama selamat. Tutup mata maksudnya sudah ingin saja. Apakah di luar tidak ada yang selamat? Oh ada, tapi jangan tolol-tolol dulu. Wong ini saja nggak paham amat kok. Bukankah tujuan kita yang selamat? Tapi kalau nggak punya manhaj, nggak megang manhaj, ambil kelihatannya ini dalilnya benar. Sementara ada penipu dalil. Penipu dalil membid'ahkan ini padahal itu tidak bid'ah. Kan menipu dalil. Menyesatkan ini ternyata tidak sesat. Mengkafirkan si fulan ternyata tidak kafir. Makanya justru bahayanya orang hari ini adalah kalau sudah tidak mau kembali kepada ahli dzikir, kepada ulama yang punya manhaj, akan tapi sok berhujah Quran, hadis. Memang Quran, hadis adalah nomor satu. Akan tapi apakah kelasku dan kelasmu itu sudah layak untuk memahami Al-Quran dengan benar? Kalau hanya baca Al-Quran dan faham, kalau baca tafsir saja kita bisa baca. Saya ngerti bahasa Arab, tapi saya tidak serta mengatakan saya bisa beristimbat. Oh, enggak begitu. Istimbat kelasnya berat, saya harus ngerti hadis, derajat hadis bagaimana. Saya ngerti perangkat-perangkat untuk mencetuskan hukum, belajar usul fikih yang benar. Dan usul fikih sendiri itu sendiri harus dicekoi dengan beberapa macam ilmu, bahasa Arab dan yang lain-lainnya, macam-macam. Nah ini baru tamatan SMA langsung, wah saya sudah bisa membedakan ini benar dan ini hak, ini batil. Nah, ini. Baru kuliah selesai S1 di pendidikan umum lagi. Nah, ini kan bahaya sekali. Gitulah saudaraku, pertanyaan Anda sangat baik dan sangat tepat di hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda yang bertanya dan yang mendengar semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, satu pertanyaan lagi dari hamba Allah di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam senang dari Malaysia Bu ya. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai adab ziarah kepada rumah orang yang meninggal khusus pada waktu wabah virus ini. Namun arwah bukan meninggal akibat virus tersebut. Wajarkah kami untuk berziarah beramai-ramai? Sedangkan pada waktu ini kami di Malaysia sedang dibatasi pergerakannya. Mohon pencerahannya Bu ya. Terima kasih. Kami himbau kepada rumah duka. Ya dirundung duka, mohon dikuatkan hatinya. Jangan sampai di saat berduka dengan ada sanak kerabat saudara yang meninggal, kemudian lebih berduka lagi di saat melihat saudaranya tidak datang.
Maka kami sampaikan dari yang berduka bahwa jika ada saudara kita dia datang sangat maklum, Anda beri uzur kepada mereka. Jangan Anda tuntut mereka untuk datang. Akan tapi jangan lupa untuk mendoakan, minta kepada mereka untuk doa. Ini kami mulai dari yang rumah duka dulu. Jangan sampai wah kepada datang ya, sepupuku nggak datang ini. Karena memang ini himbauan dari pemerintah demi kemaslahatan. Demi keselamatan. Kemudian yang kedua, bagi siapapun, yang penting harus ada yang menjalankan fardu kifayah. Yang memandikan, kalau perempuan adalah mandikan juga perempuan, kalau laki-laki adalah laki-laki, kemudian dikafani, disolati, selesai dan dikubur. Jadi yang perlu ditata adalah hati semuanya. Kalau Anda memang ragu-ragu untuk hadir karena mungkin itu orang yang sangat berpengaruh, sehingga banyak mungkin orang berbondong-bondong datang ke sana kemari, Anda tidak perlu datang, nggak apa-apa. Dan dapat keberkahan nanti insya Allah. Dan Anda kalau biasa, Anda termasuk orang yang rajin menghadiri jenazah, sekarang nggak bisa menghadiri, Anda dapat mendapatkan gunung pahala karena Allah tahu kebiasaan baik Anda kok. Ini kan kasusnya kasus saling menjaga. Apalagi Anda pulang ke rumah Anda, di rumah ada orang banyak yang harus Anda ayomi. Mungkin ada seorang ustadz, seorang tokoh. Anda tidak perlu memaksakan datang ke keramaian-keramaian karena Anda diundang. Kenapa? Takut Anda membawa sesuatu pulang. Di rumah ada orang-orang banyak yang harus Anda tanggung di rumah Anda. Jadi yang perlu ditata adalah hati semuanya. Yang punya rumah, yang rumah duka, yang berduka, hendaknya lapang hati. Jika tidak ada yang datang, maafkan mereka. Tidak ada masalah. Tapi yang penting sudah ada fardu kifayah. Tapi Anda yang memang Anda mungkin punya, Anda nggak harus datang. Nggak harus datang. Kecuali di saat nanti yang menjalankan fardu kifayah tidak ada, maka ta'ayyan menjadi tertentu bagi Anda. Harus datang untuk menyelesaikan fardu kifayah seperti itu. Jadi yang lebih kami himbau adalah dari pihak yang berduka agar lapang hati, lapang dada. Adapun Anda suka-suka. Kalau Anda dengan ketawakalan Anda kemudian saling menjaga dan seterusnya, cukup ziarah, cukup takziah, mendoakan kemudian selesai. Itu boleh-boleh saja. Jadi ini yang perlu ditata adalah hati kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Itu Anda yang tanya satu tuh. Tolong dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ada yang bertanya Bu ya, jika ada seorang istri yang mempunyai suami yang senang melakukan kekerasan dalam rumah tangga Bu ya. Suami zalim sehingga akhirnya ya si istri tidak merasakan kebahagiaan dalam pernikahan. Sehingga akhirnya menjadi pemicu mungkin untuk berkenalan dengan lelaki di luar Bu ya. Sehingga akhirnya dari situ dia ada ketertarikan dengan laki-laki di luar. Lalu akhirnya berkeinginan untuk bercerai karena memang nggak mampu dengan suaminya. Jadi ingin memulai hidup baru. Nah apakah untuk istri model begini ini apakah termasuk yang digambarkan termasuk wanita yang minta cerai yang tidak akan mencembur surga Bu ya. Dan lalu Bu ya, karena memang mohon maaf Bu ya, kasus perselingkuhan istri itu sekarang kita lagi dapat banyak banget gitu Bu ya, naudzubillah. Dan ada satu kisah juga seorang wanita yang berselingkuh Bu ya, dan sampai melakukan hubungan dengan laki-laki di luar. Lalu ternyata suaminya tahu Bu ya, dan akhirnya ya suami tentu marah dan kecewa, tapi masih memberikan kesempatan kepada si istri Bu ya. Dan si istri pun alhamdulillah bertaubat Bu ya, benar-benar menyesal. Hanya saja akhirnya karena suami juga memaafkan, maka ingin memulai hidup baru. Cuma kadang dalam beberapa keadaan suami ini kalau lagi marah terucap Bu ya, mengungkit kesalahan si istri. Nah bagi si istri Bu ya, apa yang harus dilakukan? Apakah dia lebih memilih untuk bercerai saja gitu dari suaminya, atau ya sudahlah sabar aja karena sebagai bentuk pertaubatan dia, akhirnya kalau suami mencaci atau mengungkit kesalahannya ya dia cukup tutup telinga, atau seperti apa langkah yang paling baik untuk kemaslahatan bersama? Karena terus terang si istri ini ada kekhawatiran kalau berlanjut dalam pernikahan tersebut, khawatir ketika suami ucapan mengungkit begitu takut terdengar oleh anaknya Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya, syukran, terima kasih Bu ya. Baik, banyak. Jawabnya banyak juga ini. Yang pertama adalah jika ada seorang istri mempunyai suami yang mohon maaf keras, suka memukul dan sebagainya. Innalillah. Dengar semuanya wahai kaum pria. Laki-laki hebat. Laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Rendah sekali kalau laki-laki memukul istri. Rendah, dungu, bodoh.
Kalau istilah pendidikan dalam Al-Quran, dorb itu bukan dorb itu. Wa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Itu adalah mukul kecil dengan sifatnya peringatan. Bukan buah gembek ini. Jadi wanita laki-laki istimewa adalah yang tidak akan memukul istrinya biarpun layak dipukul. Jika permasalahannya adalah permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengundang hakaman min ahliha, had min ahli wa hakaman min ahliha, penengah, datangkan penengah. Kalau sudah tidak ada, pisah, tapi tanpa harus memukul. Saya heran ada perempuan datang ke sini, mau dibuka pahanya. Ini bu ya saya dipukul suami saya, tidak usah dibuka di sini. Sama lehernya biru, ajib. Kalau mukul sampai biru itu kerasnya kayak apa? Saya dipukul, kepukul, saya ketendang, kesenggol apa aja sakitnya setengah mati, padahal nggak biru-biru amat. Innalillah. Banyak orang-orang dungu. Jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki. Laki gedungu itu yang suka mukul istri. Na'udzubillah. Nabi menganggap ini sebuah kedunguan. Kebodohan, kedunguan. Kenapa? Siang harinya dipukul, malamnya digauli. Kan gila dia. Gila dia, laki-laki gila. Baik, sisi lain wanita. Jika mempunyai suami yang suka menempeleng, maka sesungguhnya kalau sudah suaminya zalim semacam itu, dia berhak meminta cerai demi kebaikan dia. Cuman pasca cerai, setelah cerai sendiri perjalanan hidup. Kira-kira setelah cerai kan tidak langsung mendapatkan yang halal. Maka seorang istri yang ingin minta cerai harus pastikan urusannya takut kepada Allah. Setelah cerai menjanda, kira-kira aman tidak dirimu urusan kehormatanmu? Maka mempunyai suami yang suka setiap hari nempeleng dia lebih bagus daripada setelah dicerai, setelah minta cerai, pisah menjanda, lalu berzina menjadi wanita hina. Maka yang dipikirkan adalah setelah perpisahan itu mampu tidak dirimu untuk pisah dengan suamimu? Kamu tidak dapat tempelengan, tapi kebutuhan pribadimu terpenuhi. Tapi kalau minta, nah setelah pisah, cerai, kalau mungkin Anda termasuk orang yang takut, orang yang takut urusan syahwat, segera ngambil langkah untuk menikah. Menikah. Dan menikah sendiri ya tentunya cara menikahnya adalah menikahnya orang yang ingin menghindar dari dosa, bukan seperti dulu waktu Anda pernah menghindar. Mungkin kalau orang menikah biasa ingin dapatkan 5, nafkah, anak, ini. Cuman karena Anda ingin menghindar dari dosa, menikahlah cukup dengan 2 saja. Saya tidak minta 5. Jadi permudah, fahamkan maksud yang kamu inginkan. Begitu sebagai ini. Jangan sampai dia sebenarnya nggak perlu dengan 5, saya perlu 2. Tapi dia mencari 5, nggak dapat dia. Mau dia janda anak 5. Tapi yang penting terpenuhi kebutuhannya. Ini harus pahami, cerdas. Sehingga banyak orang menjanda susah cari pasangan. Kenapa? Bukan karena nggak ada yang mau. Dia lupa yang dibutuhkan apa. Cari apa yang kau butuhkan. Halal itu penting, haram itu neraka. Ini kalau ternyata suaminya semacam itu, suaminya zalim, maka sah, berhak dia untuk minta cerai. Akan tapi ada poin yang perlu diperhatikan. Dia mulai ngelirik laki-laki gara-gara suaminya sering menempeleng. Tutup lirikanmu dulu, baru urusi perceraian. Jangan sampai, bahkan kalau perlu berjanji, saya nanti kalau menikah tidak dengan laki-laki yang menjadikan saya melirik dia, supaya Anda terbebas daripada zalim kepada suami. Ini repot gara-gara itu. Kadang-kadang kemesraan hilang, atau mungkin berubah pikirannya seorang istri itu bukan karena kekejaman suami, karena dianya sudah mulai lirak-lirik. Sehingga karena sudah melirik yang lainnya sudah, karena namanya harapan itu lain dengan kenyataan. Harapan itu kan khayalan, belum tentu ada, kadang-kadang juga tidak ada. Seolah-olah laki-laki itu bakal memberikan gini. Sehingga suaminya menempeleng seminggu sekali saja menjadikan dia kecut hati sama seolah dia. Tak tahunya menikah dengan dia setiap hari ditempelengi. Bisa jadi begitu kok. Makanya jangan gampang terbuai oleh khayal sementara masih punya suami, pikirannya kemana-mana, itu kotoran hati. Bersihkan hatinya dulu, baru setelah itu dia berpikir untuk masalah perceraian. Karena dia berhak minta cerai karena suaminya suka mukul. Urusanmu dengan Allah. Pengkhianatan Allah melihat semuanya. Banyak wanita semacam itu dizalimi oleh suaminya, tidak mau minta cerai tapi tetap berurusan dengan laki-laki lain. Wah, dosanya double dia, naudzubillah. Dosa menjadi dosa kepada Allah dan dosa dia menjadi suaminya orang, masih punya suami lalu dia melakukan kehinaan. Hati-hati wahai para wanita. Semoga ini wanita-wanita mendengar mulia semuanya. Laki-lakinya laki-laki mulia. Adapun yang kedua, wanita sudah tobat. Jadi begini, jika ada seorang laki-laki menemukan istrinya melakukan kehinaan, naudzubillah, zina. Ini peringatan kepada wanita, hati-hati masalah zina. Zina itu akan terjadi pada orang yang lupa kemuliaannya.
Orang mulia susah melakukan zina, pintu halal mudah, kenapa harus masuk wilayah zina? Zina adalah hina dan rendah. Zina. Makanya kita ingin menyeru pintu halal itu agar dipermudah. Jangan sampai masuk wilayah haram. Halal bisa didapat dengan gampang. Yang repot otak kita ini yang punya pemikiran aneh-aneh. Baik, wanita na'udzubillah. Dia pernah kepleset, masuk wilayah zina. Kemudian suaminya tahu, lalu suaminya murka. Maka ini nasihat bagi seorang suami. Jika sudah menemukan istri semacam itu, dua pilihan. Yang pertama, Anda boleh meninggalkan dia. Anda tinggalkan dia. Dan Anda tidak perlu bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Termasuk kepada anak-anak khususnya. Jangan bercerita kepada anak, akan jadi musibah. Karena anak itu akan menjadi anak yang durhaka kepada ibunya. Karena mengerti ibunya adalah orang yang enggak benar. Maka Anda telah mencetak anak-anak setan. Maka jangan diberitahu tentang problem ibundanya kepada anak. Atau sebaliknya. Seorang istri yang menemukan suaminya tidak benar, selingkuh dan sebagainya zina, tidak perlu bercerita kepada anak. Jangan tanamkan kebencian di anak kepada sang ayah. Cukup selesai dalam bahasa berpisah baik-baik karena tidak ada kecocokan. Selesai. Ini yang pertama. Tinggalkan istri. Kesepakatan kita tinggalkan istri. Aku tidak kuat. Kemudian yang kedua, hebat lagi pangkatnya lebih tinggi. Anda beri peluang dia untuk minta maaf dan koreksi diri karena bisa jadi jelewengnya seorang istri karena teledornya Anda. Sebagai seorang suami mungkin. Seorang suami mungkin kurang perhatian atau macam-macam. Ada kurang lembut, kurang ini dan sebagainya. Ternyata ada orang lain yang datang menggodanya. Mungkin Anda punya andil di dalam kesalahan seorang istri. Maka pertama Anda berbenah diri. Ini pangkatnya lebih tinggi lagi yang kedua. Anda berbenah diri, koreksi, maksimal dengan istri. Kemudian yang kedua adalah jika Anda ingin ambil kembali istri tersebut, maka Anda berjanji. Ini yang kuat. Tidak akan mengungkit sepanjang hidupnya. Kalau Anda akan mengungkit, maka ketahuilah Anda jangan ambil kembali. Anda berjanji untuk tidak mengungkit sepanjang hidupnya karena Anda ingin mendidik dia. Anda mulia saat itu, istimewa saat itu. Punya istri kepleset ternyata Anda dengan kesabaran lalu Anda didik dia dan Anda tidak ungkit sepanjang hidup Anda. Setelah itu dia menjadi wanita yang tobat. Istimewa Anda menjadikan istrinya tobat, berubah menjadi baik semuanya. Dan peringatan untuk semuanya, hati-hati yang haram, haram, haram. Ada pintu halal, jangan masuki yang haram. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim di dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bissawab. Yakfi, cukup. Maulid Akbar Muslimah ditunda. Diumumkan juga ya. Kajian kami semuanya dipindah ke sini ya dengan para santri-santri saja. Jadi tidak untuk umum. Tapi bisa diikuti di semua channel-channel dakwah kita. Al-Bahjah TV, Radioku dan juga YouTube, Instagram, Facebook, semuanya bisa diikuti. Bagi yang ingin mempunyai televisi Al-Bahjah, Anda bisa ngambil satelit di parabola Al-Bahjah TV. Nanti kalau komunikasi langsung dengan tim Al-Bahjah, maka akan dipilihkan channel-channel yang bermanfaat saja untuk Anda. Channel setannya akan ditiadakan. Baik, pendaftaran santri SMPIKO Al-Bahjah Blitar masih dibuka sampai Sa'ban nanti. Kemudian yang di Tulungagung juga masih dibuka. Pendaftaran santri tafakuh gelombang kedua, tafakuh untuk menjadi ulama umurnya 15 tahun ke atas, dibuka. Waktu tesnya 11 sampai 13 Syawal nanti. Ini ada informasi bagi ingin melanjutkan kuliah di Yaman, di kuliah Imam Syafi'i yang ada di Yaman. Dibuka pendaftaran 1 Rajab hingga 23 Sa'ban, 24 atau 24 Februari sampai 9 April. Bisa langsung datang ke kantor sini atau langsung ke Facebook Perwakilan Indonesia Imam Syafi'i College Yaman. Atau langsung gelombang pertama Sabtu tesnya, Sabtu 17 Sya'ban atau 11 April. Komplek LBD Al-Bahjah, di sini acaranya. Nah ini betul enggak? Karena keadaan semacam ini bisa saja ditunda. Ini mungkin diundur kembali, tidak dilaksanakan untuk kalau memang keadaannya belum baik, maka mungkin ujiannya akan ditunda.
Gelombang kedua Ahad 25 Sya'ban, 19 April di Ponpes Riyadh Batu Malang, insyaallah. Tidak. Jangan lupa ini diniati untuk menjaga kesehatan, nolak bala, berbakti pada orang tua dan sebagainya, untuk kebaikan keluarga, sanak, kerabat. Apa? Masuklah Anda dalam wilayah wakaf Tanah Al-Bahjah dan pembangunan pondok pesantren. Jangan lupa, tanah yang sudah kita beli lagi dibangun di atasnya dengan bangunan 4 tingkat insyaallah. Dan mohon ini terus kiriman-kiriman wakaf-wakaf, hibah-hibah dari Anda ditunggu. Ke rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777-444-1179 atas nama Wakaf Tanah Al-Bahjah. Kemudian juga yang ingin mempunyai anak-anak asuh hebat, ulama-ulama ke depan insyaallah. Kita ada santri-santri berpotensi yang akan kita didik dengan khusus dan itu perlu dana besar, maka Anda boleh bergabung menjadi orang tua asuh santri pondok santri berpotensi. Anda bisa langsung transfer ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777-555-0052 atas nama 005 atas nama orang tua asuh santri Al-Bahjah. Khususnya Anda yang tidak punya anak. Jangan rugi, jangan sampai Anda meninggalkan harta Anda enggak berguna. Yang enggak punya anak, jadikan itu anak-anakmu. Mereka ini calon ulama, Anda meninggal punya ulama yang banyak. Atau yang punya anak badung, diniati untuk membenahi anaknya. Atau yang anaknya sudah hidup baik, semoga menjadi semakin baik karena wakaf ini. Kemudian juga ada Infak Center Al-Bahjah, ini untuk operasional pondok yang sudah bergabung sedikit demi sedikit. Anda boleh bergabung 1.000 setiap bulan, 2.000, 5.000, 10.000, 1 juta, 2 juta boleh. Infak Center Al-Bahjah Bank Syariah Mandiri nomor rekening 700-4292 atas nama Ihsan Al-Bahjah. Kode bank 451 Bank BNI Syariah nomor rekening 7400-7333 atas nama Ihsan Al-Bahjah. Kode bank 427 Zakat Center Al-Bahjah. Nah, ini yang ingin bayar zakat silahkan dibuka. Ya, tapi ingat zakat di sini bukan untuk membangun pondok pesantren dan juga zakat bukan dimakan santri. Akan tapi zakat akan disalurkan kepada yang berhak. BNI Syariah ke BNI Syariah nomor rekening 07200 42000 07200 42000 atas nama Ihsan Al-Bahjah. Kemudian ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhidna wa atina wa tusal alaina innaka qadir. Allahumma ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jaga hati kami. Jaga zahir kami. Jaga diri kami. Jaga keluarga kami. Jaga siapapun yang bersama kami dari segala malapetaka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kuatkan iman kami, ketawakalan kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat. Yang telah wafat muliakan. Dan berikan kepada mereka semua kebaikan yang terjadi pada saat ini, sebelumnya dan setelahnya, Dan kami mohon ya Allah, bimbing kami ya Allah di dalam melangkah dalam segala urusan kami. Jadikan itu langkah yang Kau ridho ya Allah. Kami ingin melangkah kepadamu ya Allah. Maka kami mohon petunjuk kepadamu ya Allah. Bimbingan, kekuatan ya Allah. Di dalam melangkah. Agar Kau ridho ya Allah. Jauhkan kami dari jalan yang salah ya Allah. Apapun yang kami lakukan dari sesuatu yang kami duga baik, jadikan itu kebaikan yang sesungguhnya ya Allah. Dan jauhkan kami dari niat-niat jelek. Jauhkan kami dari niat-niat kotor. Jauhkan kami daripada kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami rindu kemuliaan untuk diri kami dan keluarga kami dan semua ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan jaga kesehatan kami ya Allah. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami. Yang sempit rezeki semua ya Allah. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Cinta karenamu ya Allah. Cinta karenamu ya Allah. Dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, kami ingin saat Kau cabut nyawa kami ya Allah,
Kami kau cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Kami ingin kau cabut nyawa kami, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi tambah doa bersama, doa agar kita jauhkan dari malapetaka. Doa dari baginda Nabi. Diikuti semuanya. La ilaha illallah Al-Azimul Halimu. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azimi. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karimi. La ilaha illallah Al-Azimul Halimu. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azimi. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karimi. La ilaha illallah Al-Azimul Halimu. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azimi. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karimi. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.